ada di atas. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji salam musapan jubur. Lamun anu henteu ngajawab salam insyaallah isukan aya di kubur. Bener. Sebab urang lamun ngucapkeun salam eta hukumna anu aya anu sunah muakkad, aya anu wajib muakkad. Lamun urang katimu ejang sarombongan jelema, satu rombongan kita sendiri, kita mengucapkan salamnya sunnah muakkad, maka di antara mereka salah satu menjawab salamnya wajib muakkad. Bahkan di antara mereka menjawab salamnya harus terdengar oleh yang mengucapkan salam sendiri. Yang mengucapkan salam sunnah muakkad, yang menjawab salam wajib muakkad. Jadi sekali lagi, haji salam numpangan jumur. Anu teu ngajawab salam insyaallah isukan aya di kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu rasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bincan kabeh yang ngajawab sholawat. Cak bahil, cak nabi, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusolli alaya. Apabila ada seorang yang menyebutkan namaku di sekelilingnya dan dia tidak menjawab salam, dan dia tidak menjawab, dan dia tidak membaca sholawat, maka bahil, orang itu bahil, kata Nabi. Kumaha urang menangkeun syafaat Nabi ngajawab sholawat baik medit bahil, cak Nabi. Sekali lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mina itu bejana nama congean cina. Lamun aya nu maca Quran jawab Allah
giliran ngadenge nu nyanyi bae ngajawab. Aya budak pemuda main gitar nyanyi. Nyanyina, seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lu ada yang naon cenah? Jeung ada yang na. Hopa. Tarik mantu. Padahal dia budak keur dinyarikeun ku awena. Kabeneran di daun teh. Tarik. Lanjut berdua. Ieu budak bener-bener sebenarnya mah tolol ya budak. Ngaji henteu, puasa henteu. Hayang berharap ketemu Tuhan, ingin berharap ketemu Tuhan. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Mengapa kau tega menghinaku? Atau miskin dia nak? Mengapa kau tega menyakitiku? Bohong! Makanya dinyarikan baik. Benar. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Terusin dia. Jangan mulai. Ya mudah-mudahan insyaallah 15 menit baik. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي faka'annama anfaqo jabalan min zahabin fisabilillah. Wa qala sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu man anfaqo dirhaman ala qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunainin. Shadaqallahul azim. Wassalatu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati serta saya muliakan sahibil walimah, keluarga besar Bapak almarhum Bapak Nur Alim, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keluarga beliau pada malam ini, pada saat ini ada yang melaksanakan akikah, yaitu putranya yang bernama Ahmad Nurdin bin Bapak Nur Alim. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah jadikan syafaat nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Nur Alim ditempatkan oleh Allah di tempat raudhatan minal jannah, dan mudah-mudahan tidak ditempatkan oleh Allah di tempat khufratan min khufarin naran. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz yang sama kita cintai, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan. Wabil khusus kepada para tuan-tuan guru, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Arifin
selaku guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segera melaksanakan istiqomah. Dan tak lupa kepada para Ustaz Nawawi dan Ustaz Komar dan Ustaz siapa lagi yang tadi baca marhaba? Ustaz Suhendi dan Bapak Ustaz Iyas. Mudah-mudahan semuanya para ustaz, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu untuk bekal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada para ustaz, para kiai yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula yang saya hormati serta saya muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus ayahanda kami, dan para tokoh masyarakat, para sesepuh yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tak lupa pula kepada keluarga besar DKM Masjid Nurul Hasanah, wabil khusus kepada DKM-nya yaitu Bapak Sutejo beserta staf-stafnya yang saya hormati serta saya muliakan. Dan tak lupa pula kepada keluarga besar Masjid Ghair Al-Barakah, wabil khusus DKM masjidnya yaitu Bapak Selamat dan para staf-stafnya yang saya hormati serta saya muliakan. Dan tak lupa pula kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus rekan saya yaitu Bapak Ketua RT, yaitu Bapak Mulyadi selaku Ketua RT 22, mudah-mudahan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu Allah muliakan dan Allah berikan petunjuk untuk menjalankan tugasnya di wilayah. RT 23 hadir, RT 23 hadir tuh. Dan tak lupa pula kepada Ketua RT 023 yaitu Bapak Saifuddin yang saya hormati, yang saya muliakan beserta staf-staf dan jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu sehingga bisa melaksanakan tugasnya di wilayah dengan memberikan contoh yang baik, memberikan contoh kepada warganya untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ketua RT 23 yaitu Bapak Saifuddin selalu Allah muliakan dan selalu Allah sehatkan dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk di dalam melaksanakan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terlupa pula kepada saudara saya yaitu Bapak Jumali yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah muliakan selalu dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati serta saya muliakan kepada para kaum bapak, kaum ibu. Ibu-ibu tentu nama ayah di jero imah ya. Cuman tenamolkan beng. Para pemuda-pemudi kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang penuh berkah ini, yang penuh kebahagiaan ini, selain kita panjatkan puja, puji, syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala,
yang telah melimpahkan, mencurahkan dengan bermacam-macam cucuran nikmat kepada kita semua, yakni daripadanya nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua alhamdulillah dapat memenuhi undangan sahibil walimah maulid. Mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya di sini dengan menunjukkan rasa cinta kita, rasa tanda terima kasih kita kepada Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadirnya di sini mendapatkan dari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sanjungkan, sampaikan kepada kekasihnya, yaitu Habibana wa Nabiyyana al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi umat yang terdaftar di dalam lubuk hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin sekalian, kita semua satu RW, kita semua di antara kita satu RW, berbeda RT, bisa disebut satu daerah. Belum tentu 3 bulan sekali, belum tentu 2 bulan sekali, belum tentu sebulan sekali saya bisa bertatap muka dan dengan para hadirin sekalian. Dengan hadirnya kita bersama di sini pada saat ini, belum tentu 3 minggu sekali, belum tentu 2 minggu sekali, belum tentu 1 seminggu sekali saya bisa bertatap muka dengan para hadirin sekalian, dapat berkumpul bersama pada saat malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, atas izin Allah saya dipertemukan dengan para hadirin sekalian, yang tujuannya tiada lain yaitu ingin bersilaturahmi. Saya bukan mau ceramah, mau silaturahmi. Boleh? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa orang yang ingin diluaskan, siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dalam hadis lain bi ajalihi, wa an yunsa'alahu bi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, ditangguhkan ajalnya, falyasil rahimahu, hendaklah bersilaturahmi, maka hendaklah bersilaturahmi. Apa sih perbedaan silaturahmi dengan silaturahim? Ini banyak yang kurang paham. Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bishawab. Perbedaan silaturahmi dengan silaturahim. Kalau silaturahmi secara harfiah
Silah itu penghubung atau menghubungkan. Ar-Rahimi atau Ar-Rahim yang diambil dari nama Allah, dari Asmaul Husna yang mempunyai arti kasih sayang. Rahim bisa diartikan juga adalah tempat janin yang berada di seorang wanita. Jadi kalau ada manusia yang satu darah, satu janin, satu ibu, artinya abang adik, itu kasih sayangnya lebih dekat, kasih sayangnya sangat dekat, karena dia satu janin, satu darah, satu ibu. Misalkan ketika dia dewasa, contohnya ini saudara Cecep dengan saudara Sahril, satu ibu, satu janin, satu darah. Saudara Cecep bersama istrinya ingin mengunjungi Sahril di Beraraja. Saudara Cecep bertemu rekannya di perjalanan. Cek, mau kemana? Saya mau silaturahim kepada adik saya yang bernama Sahril, yang rumahnya di Belaraja. Jadi bukan silaturahmi. Kalau silaturahmi, Cek mau kemana? Saya mau silaturahmi sama rekan-rekan kerja saya. Saya mau silaturahmi sama para sahabat saya. Itu namanya silaturahmi. Yang satu darah, satu daging, satu ibu disebut silaturahim. Bahkan di Mesir semuanya mengatakan silaturahim. Masya Allah, subhanallah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hadirnya di sini untuk menunjukkan rasa tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan rasa tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi. Dalam rangka acara perayaan Maulid Nabi, ada satu ulama mengartikan peringatan dan perayaan satu tujuan tapi beda kalimat. Apa kata satu ulama mengartikan peringatan? Peringatan itu terbagi tiga arti. Yang pertama peringatan adalah peringatan yang pertama adalah ada yang diingat-ingat. Yang pertama peringatan mengandung arti yaitu ada yang diingat-ingat. Siapa yang harus kita ingat-ingat? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus ingat kepada baginda Nabi? Supaya baginda Nabi nanti di yaumil mahsyar selalu ingat kepada kita semua. Kenapa kita semua selalu ingat kepada baginda Nabi? Karena kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, kesuri toladanan kepada kita, yaitu akhlakul karimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Yang kedua, peringatan mengandung arti ada yang diingatkan. Siapa yang diingatkan? Tentunya kita semua. Kenapa kita harus diingatkan? Kita sebagai manusia, yaitu tidak luput dari hilaf, tidak luput dari lupa. Coba Maulid tahun kemarin siapa penceramahnya? Bahkan penceramahnya membahas tentang apa?
tentunya kita semua lupa. Itulah manusia, yaitu perlu diingatkan karena manusia itu tidak luput dari hilaf. Yang ketiga, peringatan mengandung arti. Ini memang kedengarannya sama semua nih arti-artinya, padahal beda. Yang pertama, peringatan mengandung arti, ada yang diingat-ingat. Yang kedua, peringatan mengandung arti, ada yang diingatkan. Yang ketiga, peringatan mengandung arti, ada yang punya ingatan. Jadi peringatan yang ketiga mengandung arti, ada yang punya ingatan. Siapa yang punya ingatan? Yaitu para panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya para panitia penyelenggara yang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ini sohibil walimah. Tapi kalau di masjid-masjid mengadakan Maulid Nabi, itu adalah panitia penyelenggara yang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang punya ingatan. Kalau ada orang yang tidak mengadakan Maulid, artinya non Maulid, artinya anti Maulid, benci kepada Maulid, membid'ahkan kepada Maulid, berarti itu orang tidak punya ingatan, berarti gila. Paham? Orang yang anti Maulid, orang yang membid'ahkan Maulid, orang yang tidak suka dengan Maulid, berarti orang itu tidak punya ingatan, alias orang gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita nanti pulang dari sini, ada orang yang anti Maulid nanya sama kita, Pak, apa hasil dari Maulid? Jawabnya gampang. Hasil dari Maulid, orang yang tidak mengadakan Maulid itu orang tidak punya ingatan. Artinya dia itu orang gila. Itu kata Ustaz Beni. Begitu yang saya ingat. Cukup dalil, kalah dalil, belum beres. Ulah ngadu dalil. Yang penting bagi kita dalil, kalah dalil, belum beres. Bahkan perayaan apa yang diartikan oleh ulama? Kalau perayaan anu teu aya diaya-ayakeun. Nih, tadinya tidak ada meja, sekarang ada meja, itu disebutnya perayaan. Tidak ada bangku, sekarang ada bangku, disebutnya perayaan. Tidak ada sound system, sekarang ada sound system, disebutnya perayaan. Ada tenda, ada panggung, itu namanya perayaan. Kalau peringatan mah bisa dilaksanakan di dalam masjid, bisa dilaksanakan di dalam mushola, bisa dilaksanakan di dalam majelis taklim. Contohnya, ada seorang imam ingin melaksanakan sholat isya berjamaah. Kata seorang imam, kata kiainya, para jamaah, apabila nanti kita setelah selesai sholat isya, mohon jangan bubar dulu. Mari kita pada malam ini, karena malam kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malam bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama membaca berjanji atau sholawat dan yang lain sebagainya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya peringatan. Teu kudu aya panggung, teu kudu aya sound system, teu kudu aya meja. Itu namanya peringatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf kalau saya sebentar berhenti, itu saya tenggorokan saya minum dulu, jeda dulu minum. Karena saya masih punya penyakit di tenggorokan, Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirnya kita di sini tiada lain kecuali untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita menunjukkan rasa cinta? Dengan cara apa kita menunjukkan rasa tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kita
harus pada malam ini kita semua mengenang sejarah Nabi. Pada malam ini kita semua mengingat sejarah Nabi. Pada malam ini kita semua membicarakan sejarah Nabi. Kalau kita mengenang sejarah Nabi, kalau kita mengingat sejarah Nabi, kalau kita membicarakan sejarah Nabi, itu insya Allah termasuk mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, insya Allah Nabi akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kalau kita mengenang sejarah tetangga kita, kalau kita mengingat sejarah tetangga kita, kalau kita membicarakan sejarah tetangga kita, contohnya si Anu tetangga kita yang sekarang punya mobil, yang sekarang tanahnya berhektar-hektar, yang sekarang kontrakannya banyak. Padahal kita tahu asal usulnya dia, sejarah dia itu tadinya jualan cincau, jualan cendol. Sekarang dia sudah naik, diangkat derajatnya sama Allah. Agak lupa sama kita. Kalau kita mengenang sejarah tetangga kita, mengingati sejarah tetangga kita, membicarakan sejarah tetangga kita, yang ada malah dosa terus, yang ada malah badan kurus kiri benar. Artinya membicarakan tetangga kita yang sudah sukses. Saya tahu sejarahnya itu orang. Dulunya dia tukang cincau, dulunya dia tukang cendol. Sekarang saja dia punya rumah bertingkat, tanahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Kita tidak boleh membicarakan, mengingat, mengenang sejarah orang lain, sejarah tetangga kita, sejarah saudara-saudara kita yang sudah sukses. Lebih baik kita doakan, mudah-mudahan kita juga bisa membutuhkan. Paham? Apa sih di antaranya sejarah Nabi? Sejarah Nabi banyak peristiwa besar, banyak peristiwa yang sangat besar yang terjadi ketika Nabi akan lahir. Yang pertama, ketika Nabi akan lahir, dalam keterangan lain, singgasana Raja Persia bergoyang dan 14 istananya runtuh, 14 istananya hancur. Bahkan tidak sampai di situ, saudara. Bahkan sesembahan kaum Majusi, yaitu api yang berada di kuil pemujaan, yang ada di kuil pemujaan Persia, yang biasanya tidak padam, pada saat itu padam. Subhanallah, itu tempat pemujaan kaum Majusi, yaitu api yang biasanya tidak padam. Tapi pada saat baginda akan lahir, maka tempat pemujaannya semua api padam semua. Subhanallah. Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan air danau yang dibutuhkan, yang selalu digunakan oleh masyarakat Persia, yang biasanya tidak surut, maka pada saat itu surut. Subhanallah. Hebatnya baginda Nabi akan lahir ke dunia. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Bahkan ada keterangan lain. Keterangan ini yang tentunya kita sudah tahu semua, bahkan anak kecil juga tahu semua. Ketika Nabi akan lahir, bala tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, ingin meratakan Ka'bah. Bahkan ada seorang raja yang namanya Najasyi membantu Raja Abraha memberikan satu ekor gajah yang sangat besar, yaitu namanya Gajah Mahmud, diberikan kepada Raja Abraha, yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, yang tujuannya untuk meratakan Ka'bah. Tapi Allah tidak diam, saudara. Allah tidak diam. Allah murka pada saat itu. Kelahiran baginda akan lahir, Allah jaga, Allah muliakan, Allah agungkan.
maka pada saat itu Allah menurunkan burung-burung ababil disertai membawa kerikil-kerikil hingga melimpari para bala tentara gajah ujar kacir. Subhanallah, subhanallah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Satu kaul menerangkan lahir pada hari Senin. Bahkan ada satu kaul lagi menerangkan pada malam Senin. Nggak usah kita pikirin, cari aja yang banyak, yaitu yang hari Senin. Dalam keterangan lain malam Senin, ada juga dalam keterangan lain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Pada bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Di mana baginda Nabi dilahirkan? Di kota Makkah. Lahir kira-kira apalah nggak ini kelahiran Nabi? Ini wajib kita ingat sejarah Nabi. Jangan sejarah artis kita ingat-ingat, nauzubillah. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin di kota Makkah. Kenapa kota Makkah dimuliakan oleh umat Islam Sunnah wal Jamaah? Karena kota Makkah adalah tempat kelahiran Nabi. Kenapa Madinah Al-Munawwarah dimuliakan oleh semua umat Islam? Karena Madinah Al-Munawwarah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Makanya Madinah Al-Munawwarah dimuliakan oleh semua orang Islam. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membandingkan pangkat dan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sealam jagat raya ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maujudul makhluqat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau disandingkan dengan nabi-nabi Allah, maka masih tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disandang gelar Nabi Muhammad yaitu Sayyidil Anbiya, pemimpinnya para nabi. Nabi Muhammad jika disandingkan dengan Rasul-Rasulnya Allah, masih tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disandang gelar yaitu Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika disandingkan dengan semua makhluk Allah, masih tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disandang gelar yaitu Sayyidil Makhluqat, pemimpinnya semua para makhluk. Subhanallah. Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Adam alaihi salam ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, 450 tahun taubatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala belum diterima oleh Allah dalam keterangan lain. Bahkan ada keterangan lain juga, ada keterangan juga taubatnya Nabi Adam selama 40 tahun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu Nabi Muhammad berada di Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas langit. Di atas langit ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Allah, siapakah nama yang mulia yang berada di sampingmu?" Allah menjawab, "Haza ismun min asma'i awladik." Wahai Adam, ini adalah sebuah nama-nama dari keturunanmu. Kata Allah. Lalu Nabi Adam berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, "Ya Rabb, inni atawassalu bihadzal asma' an taghfirli." Wahai Allah, kata Nabi Adam, "Inni atawassalu." Aku bertawasul kepada nama Muhammad yang kau muliakan. Aku bertawasul kepada nama Muhammad yang kau cintai. Wahai Allah, ampunilah aku. Akhirnya pada saat itu Nabi Adam diampuni oleh Allah segala kesalahannya karena dengan wasilah menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, siapakah itu yang banyak jemari tangannya? Siapakah itu yang jari tangannya banyak?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah malaikat." Kenapa dia bisa jari tangannya banyak? Kenapa dia bisa jemari tangannya banyak? Karena dia ditugaskan oleh Allah yang menghitung tetesan air hujan yang Allah turunkan ke bumi. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau juga bisa menghitung tetesan air yang Allah turunkan ke muka bumi?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku juga bisa menghitung tetesan air yang Allah turunkan ke muka bumi." "Yang aku tidak bisa," kata malaikat Jibril, "yang aku tidak bisa menghitung umat-umatmu yang membaca selawat berjamaah. Aku tidak bisa menghitung," kata malaikat Jibril, "yang aku tidak bisa hitung orang yang membaca selawat dengan secara berjamaah. Aku tidak bisa menghitung pahalanya umat-umatmu membaca selawat secara berjamaah. Sedangkan baca selawat itu, Masya Allah subhanallah, kata Nabi, "Man sholla alaiya wahida sallallahu alaihi asra khati'atin wa rafa'ala man sholla alaiya wahida sallallahu alaihi asra salawatin wa khata anhu asra khati'atin wa rafa'alahu asra darajatin." Kata Nabi, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Maca hiji, Allah mere 10 kebaikan. Wa tawahhaqa anhu asra khati'atin, dan Allah akan menghapus dari 10 kesalahan dosa. Wa rafa'allahu asra darajatin, dan Allah akan meninggikan 10 derajatnya 10 kebaikan. Subhanallah. Orang yang membaca sholawat 1 kali kepada baginda Nabi, Allah berikan 10 kebaikan. Allah hapus dari 10 kesalahan dosa. Allah angkat derajatnya 10 derajat kebaikan. Subhanallah. Maka oleh karena itu mari kita membaca sholawat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat berjamaah ini kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca sholawat secara berjamaah. Duduk saja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika
sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca bersama 11 kali, mudah-mudahan kita semua selalu diingat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Apa sih syafaatul uzma? Syafaat yang sangat besar daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengandalkan puasa kita, zakat kita, sholat kita, belum tentu bisa menjamin untuk masuk surga. Tapi kita yakin dengan rahmat Allah, dengan syafaat baginda Nabi, kita insya Allah semua masuk surga. Rahmat yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dapat mengenal iman kepada Allah, yaitu berkah baginda Nabi. Kita semua dapat mengenal salat, yaitu berkah baginda Nabi. Kita semua dapat mengenal zakat, berkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dapat mengenal haji, berkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam, bukan nikmat yang lainnya, tetapi nikmat rahmat yang paling besar adalah yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dapat mengenal nikmat, dapat mengenal nikmat Islam, mengenal nikmat iman, semua berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang membaca sholawat tadi dengan secara berjamaah, mudah-mudahan kita sangat mengharapkan kita, karena kita butuh Nabi, bukan Nabi yang butuh kita, kita yang butuh Nabi. Kalau kita mengandalkan ibadah-ibadah kita, kita nggak bisa ngejamin kita masuk surga. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi, yang syafaat yang Nabi berikan kepada kita, yakin kita semua insya Allah dapat masuk surga Allah. Bahkan di dalam sholawat itu apa sih keistimewaan sholawat? Keistimewaan sholawat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu kalau Allah memerintahkan zakat kepada kita semua, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan zakat kepada kita semua, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk pergi haji ke Baitullah, Allah tidak berhaji.
Allah memerintahkan kepada kita semua untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Allah ikut serta membaca sholawat dengan para malaikatnya. Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya dan para malaikat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hebatnya Nabi yang agung, hebatnya Nabi yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang diagungkan oleh Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai namanya saja bisa kita artikan. Nama Nabi Muhammad yang pertama Mim. Apa sih artinya Mim? Yang pertama Mim yaitu mawjudul khalaik bisababihi. Adanya semua makhluk di muka bumi, adanya semua makhluk di dunia, sebab Allah mengadakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya presiden sampai ke tingkat pejabat RT, adanya kiai, adanya ulama, adanya ustaz, sebab Allah mengadakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sepatutnya berterima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita? Tentunya para aparatur pemerintah, dari lurah sampai tingkat pejabat RT. Mudah-mudahan kita dengan RT-RT kita mudah-mudahan selalu ingat kepada Maulid Nabi. Artinya untuk menunjukkan rasa tanda terima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang namanya presiden, tidak ada yang namanya RT, tidak ada yang namanya kiai, tidak ada yang namanya ustaz, kalau Allah tidak menciptakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya kita harus dekat sama RT. Biar apa? Supaya insya Allah nanti kira-kira mau 3 bulan lagi, mau 2 bulan lagi ke bulan Maulid. Nah, kita ajak musyawarah sama RT. Kalau kita warganya dekat sama RT, insya Allah wilayah setiap tahun mengadakan Maulid Nabi. Benar nggak RT? Insya Allah. Yang kedua, hayatul khalaik bisababihi. Hidupnya semua makhluk di dunia, hidupnya semua makhluk di muka bumi, sebab Allah menghidupkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita yang hidup nih, kita yang masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Di antaranya juga banyak-banyak kita mengingat Nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Mari kita sisa usia kita pergunakan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Alladzi khalaqal maut, akulah yang menjadikan kalian mati, wal hayah, dan akulah yang menjadikan kalian hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih baik di antara kamu yang bagus amalnya? Maka dari usia sekarang kita ini yang Allah berikan kehidupan kepada kita semua, sisa usia kita mari kita gunakan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nanti bekal pulang kepada kematian, untuk nanti kita pulang kepada alam kubur, untuk nanti kita pulang ke alam barzah. Insya Allah kita kalau punya amal, kalau kita mempunyai amal yang bagus, amal yang baik, insya Allah amal-amal kita yang akan menjawab pertanyaan munkar nanti di dalam kubur. Bukan kita nanti yang menjawab amal-amal kita ketika munkar nakir bertanya di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu ada satu imam mengatakan, di dalam kubur itu banyak teman. Siapa teman-teman kita di dalam kubur? Kalau kita semasa hidupnya baca surat Tabarok, nanti ketika dia bangun dari kuburnya, kamu siapa hai ganteng? Saya Tabarok yang suka dibaca sama kamu setiap asar 3 kali atau 7 kali. Kamu siapa lagi? Sudah putih kumisan ganteng.
Saya tasbih, yang setiap selesai sholat kamu berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Kamu siapa lagi? Tinggi besar, subhanallah, hidung mancung, ganteng. Saya yang suka membaca surat Yasin. Saya Yasin yang suka kamu baca setiap malam 11 kali, 7 kali, yang tujuannya karena Allah, yang tujuannya mencari ridha Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur itu tidak sendirian. Di dalam kubur itu ditemani oleh amal-amal apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Subhanallah. Tapi kalau kita melakukan korupsi, melakukan maling, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangkit dalam kubur, siapa kamu bercaling? Matanya nggak ada satu, seram sekali. Saya korupsi. Dia menjawab, saya korupsi. Kok saya korupsi? Kamu pernah korupsi ketika kamu kerja, ketika kamu menjabat. Kamu siapa lagi yang bikin untung semua? Saya yang pernah nyolongin buah-buahan. Kamu pernah nyolongin buah-buahan kan? Masih nyopong. Masa Allah. Semua akan yang menjawab untuk amal perbuatan kita ketika nanti kita di dalam kubur. Ketika malaikat munkar nakir akan menanyakan, akan memberikan pertanyaan kepada si mayit atau kepada si jenazah. Kalau teman-teman kita itu yang berada di situ amal-amal jelek, maka dia akan kabur. Ayo pulang, sebentar lagi akan ada malaikat munkar nakir yang akan menginterogasi kamu, yang akan menginterview kamu. Saya akan kabur. Dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia adalah amal-amal jelek. Tapi kalau amal-amal bagus, ketika munkar nakir datang, itu semua yang menjawab pertanyaan munkar nakir, yaitu amal-amal kita yang bagus, yang baik, yang selama kita kerjakan hidup di dunia. Subhanallah. Yang ketiga Muhammad. Yang ketiga Mim. Mautul khalaik bisababihi. Matinya semua makhluk. Matinya semua makhluk di dunia. Matinya semua makhluk di muka bumi. Sebab Allah mewafatkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Dari saat sekarang ini sebelum kita mati, marilah kita memperbanyak amal untuk bekal pulang nanti kepada kematian. Yang keempat yaitu huruf dal, yang artinya dukhul Nabi ilal jannah bisababih, yang artinya masuknya semua umat Nabi ke dalam surga, masuknya semua umat baginda Nabi ke dalam surga Allah, karena terlebih dahulu Allah memasukkan baginda Nabi ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya di sini, mudah-mudahan kita semua menunjukkan artinya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan rasa tanda terima kasih kita. Mungkin itu saja silaturahmi saya yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجات صاحب الوليمة مولد keluarga besar almarhum Bapak Nur Ali wa hajatina, kami yang hadir di tempat yang mulia ini bersama keluarga kami bihaqqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa ja'al jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim wa rahmatan wa firatan daimatan ila yaumil qiyamah waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al quburahum rawdatan min hubarin nar. Allahumma taqabbal wa sir sawaban wa qara'nahu min Qur'anil azim wa masarinahu wa astaghfarnahu wa sabahnahu fi hadzal majlis hadiyatan min wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa limasyayikhina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi alladhi kutiba fi hadzal qirtas. Allahumma ajil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يرفع لهم الدرجات ودعم لهم الحسنات وكفر لهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأبرار والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفتنتها. 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 اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.